Nah, jadi untuk ibu yang sedang hamil, itu harus tahu nih waspada tentang bahaya-bahaya dehidrasi atau tanda-tandanya seperti apa. Nah, penyebab paling sering adalah yang pertama, ibu hamil ini mengalami diare. Hal yang selanjutnya yang bisa menyebabkan ibu hamil ini menjadi dehidrasi adalah morning sickness atau mual muntah yang berlebihan. Dampak dehidrasi tidak terjadi pada tubuh mams saja yang sedang hamil, tetapi janinnya yang sedang dikandung itu juga bisa merasakan dampak dari dehidrasi tersebut. Contohnya, misalnya gerakan janin jadi berkurang. Selain itu, mams juga bisa nih merasakan perutnya jadi merasakan kencang-kencang atau kontraksi. Nah, itu bisa menyebabkan mams nanti lahirnya menjadi prematur juga apabila hal tersebut dibiarkan dalam jangka panjang. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevon. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, kali ini saya akan membahas satu topik yaitu ibu hamil waspadai dehidrasi. Ayo kenali bahaya dan tanda-tandanya. Nah, pengen tahu seperti apa? Ikutin terus ya. Karena seperti biasa, sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini atau yang belum subscribe, ayo cepetan buruan subscribe. Caranya gampang, tinggal kalian klik aja tombol subscribe di bawah sini yang tulisan subscribe. Jangan khawatir karena subscribe itu gratis. Dan juga nyalakan loncengnya, supaya setiap ada video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Nah, jadi untuk ibu yang sedang hamil, itu harus tahu nih waspada tentang bahaya-bahaya dehidrasi atau tanda-tandanya seperti apa. Dan juga harus tahu juga nih penyebabnya. Nah, penyebab paling sering adalah yang pertama, ibu hamil ini mengalami diare. Nah, diare ini yang kita tahu dia bisa mengeluarkan cairan di dalam tubuh tuh. Jadi ibu hamilnya setiap kali buang air besar, itu yang keluar adalah si cairan. Jadi kadang-kadang bisa bercampur dengan ampas tapi sedikit, tapi lebih banyak tuh cairan. Dan biasanya bisa terjadi nih, bisa lebih dari 4-5 kali dalam sehari. Nah, hal yang selanjutnya yang bisa menyebabkan ibu hamil ini menjadi dehidrasi adalah morning sickness atau mual muntah yang berlebihan. Jadi, biasanya ibu hamil di trimester 1 ini lebih sering mengalami mual dan muntah. Meskipun di trimester kedua dan ketiga itu masih tetap merasakan mual dan muntah tersebut ya. Nah, memang di trimester 1 pada saat terjadi peningkatan hormon kehamilan, nah itu bisa menyebabkan mams yang sedang hamil ini mengalami muntah yang berlebihan. Nah, muntah yang berlebihan ini kadang-kadang dia tidak keluar hanya makanan yang dimakan, tetapi bisa juga cairan. Nah, karena cairan yang sudah terlalu banyak yang keluar, nah itu juga bisa menyebabkan mams menjadi dehidrasi. Nah, khususnya ibu yang sedang hamil ini memang lebih rentan nih terhadap dehidrasi. Dikarenakan tadi ya, jadi mams yang sedang hamil ini mengalami perubahan-perubahan secara fisik. Jadi yang tadi bisa menyebabkan morning sickness. Jadi pada saat mams hamil bisa lebih gampang mual atau muntah. Nah, tetapi ada beberapa mams juga nih yang lebih gampang jadi salah makan dalam tanda kutip. Jadi pencernaannya lebih sensitif. Jadi bisa lebih gampang terkena diare. Nah, untuk dehidrasi sendiri itu ada tanda-tandanya, mulai dari yang ringan sampai yang berat. Nah, contoh dehidrasi ringan ini misalnya, mams berasa mulutnya itu jadi kering, bibirnya kering. Nah, itu mams juga bisa sedikit-sedikit berasa jadi lebih haus. Nah, itu sudah merupakan tanda-tanda dehidrasi ringan. Kalau dehidrasi berat, itu bisa sampai menyebabkan mams jadi pusing, lemes, letih yang berlebihan, dan juga jadi matanya itu jadi cekung. Selain itu juga mams juga bisa merasakan nih jantungnya kok jadi berdebar-debar. Nah, itu bisa menjadi tanda-tanda bahwa mams sedang dehidrasi. Dan khususnya untuk mams yang hamil di trimester yang ketiga atau di trimester kedua akhir, nah mams juga sudah bisa tuh merasakan gerakan janin. Nah, apabila gerakan janinnya itu sudah mulai berkurang, itu bisa juga menjadi salah satu tanda bahwa mams sedang mengalami dehidrasi yang berat. Dampak dehidrasi tidak terjadi pada tubuh mams saja yang sedang hamil, tetapi janinnya yang sedang dikandung itu juga bisa merasakan dampak dari dehidrasi tersebut. Contohnya, misalnya gerakan janin jadi berkurang, atau misalnya air ketubannya itu menjadi lebih sedikit. Nah, itu juga sudah menjadi tanda bahwa mams sedang mengalami dehidrasi. Selain itu, mams juga bisa nih merasakan perutnya jadi merasakan kencang-kencang atau kontraksi. Nah, itu bisa menyebabkan mams nanti lahirnya menjadi prematur juga apabila hal tersebut dibiarkan dalam jangka panjang. Cara untuk mencegah dehidrasi yang pertama adalah mams harus mencukupi ya asupan gizi, dan juga mams harus minum nih dalam sehari minimal 2-3 liter. Dan yang mams minum itu adalah air putih. Atau misalnya mams mau mengganti dengan misalnya jus, itu juga masih boleh. Tetapi ingat
yang harus moms makan dan yang moms minum adalah makanan dan minuman yang sehat ya. Jadi jangan cuma makan makanan yang karbohidrat yang manis-manis dan minumannya juga manis, tetapi tidak mencukupi nih gizi-gizi yang lain, misalnya ada protein, serat, dan yang lainnya. Dan juga moms harus bisa membatasi aktivitas moms. Apabila sedang hamil, disesuaikan juga nih aktivitasnya, jangan sampai yang terlalu berat atau over exercise. Nah, itu juga bisa menyebabkan moms menjadi dehidrasi. Dan kalau misalnya moms beraktivitas, moms juga harus lihat nih aktivitasnya di dalam ruangan atau di luar ruangan. Karena aktivitas yang di luar ruangan di bawah sinar matahari yang terik, nah itu juga bisa meningkatkan resiko untuk moms terjadi dehidrasi. Nah, apabila moms merasakan pusing, muntah, mual yang berlebihan, dan moms lemas, nah itu juga sudah menjadi satu tanda atau suatu warning sign bahwa moms sebaiknya harus periksakan diri ke dokter. Dan juga apabila moms merasakan gerakan janinnya tiba-tiba kok berkurang ya, atau misalnya perut moms yang harusnya sudah membesar di usia kehamilan 7-8 bulan tetapi masih terasa kecil nih perutnya. Nah, itu juga moms sebaiknya langsung periksakan diri moms ke dokter. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, serta share video ini ke semua sosial media kamu supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.